Indonesia berperan aktif mendukung perdamaian dunia. Lebanon, Sudan, hingga Kongo. Pasukan Indonesia hadir di sana demi terciptanya kedamaian. Khusus untuk Kongo, sejak 2018 Indonesia rutin mengirimkan batalion gerak cepatnya. Saat ini ada 850 prajurit gabungan 3 Matra yang tergabung dalam kontingen Garuda 39C MONUSCO yang bertugas sejak awal 2021 di Kongo. Sejumlah misi perdamaian terus dilakukan. Batalion gerak cepat ini berhasil menurunkan senjata dari sejumlah tokoh milisi di sana, termasuk juga misi pembebasan sandera. Misi lainnya adalah memberikan penyuluhan kesehatan, psikologis, dan pendidikan. Lewat berbagai kegiatan humanis ini, perdamaian bisa tetap terjaga di Kongo. Ikut menjaga perdamaian dunia menjadi salah satu kado indah dalam memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Komandan Satgas Batalion Gerak Cepat 39C MONUSCO, Kolonel Sandi Kamidianto yang bergabung langsung dari Kongo, Afrika Tengah. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Sandi. Selamat siang waktu Kongo, Mbak. Siang di Kongo sekarang ya, Pak Sandi? Ya. Apa kabar Pak Sandi dan saudara-saudara kita di Kongo saat ini? Alhamdulillah kami semua sehat, Mbak. Sehat terus ya Pak, mudah-mudahan terus sehat bisa berkiprah menjaga perdamaian di Kongo. Pak Sandi, saat ini ada berapa tentara Indonesia yang ada atau bergabung dengan pasukan perdamaian di Kongo? Di Kongo ada Satgas Batalion Gerak Cepat TNI, terdiri dari 850 orang, terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kemudian ada 10 orang military staff dan military observer, Mbak. Baik, lebih dari 850 orang di sana ya Pak, prajurit TNI bergabung dengan pasukan perdamaian. Ya, betul, Mbak. Sudah berapa lama di sana Pak Sandi bertugas? Kami sudah berjalan 8 bulan, Mbak, di Kongo ini. 8 bulan, selama 8 bulan di Kongo, apa saja yang sudah dilakukan Satgas BSC, Pak? BGC maksud saya. Kami melaksanakan tugas-tugas perdamaian sesuai mandat dari UNHQ. Kami melaksanakan intinya adalah protection of civilian. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah untuk memastikan masyarakat sipil di daerah konflik di Kongo aman. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah salah satunya adalah kegiatan CIMIC, Civil Military Coordination. Itu yang mungkin mendekatkan kita dengan masyarakat Kongo, sehingga alhamdulillah banyak milisi-milisi, kemudian tokoh-tokoh milisi menyerahkan diri secara sukarela kepada Satgas BGC TNI. Demikian, Mbak. Oke. Kami ingin mengetahui sebenarnya Pak, bisa diceritakan kepada kami yang ingin kita tahu adalah apa saja sebenarnya tugas dari Satgas BGC ketika bergabung dengan pasukan perdamaian. Tadi disebutkan untuk bisa menjaga perbatasan dan juga di perdamaian di Afrika Tengah. Tapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti apa yang juga dilakukan oleh Satgas BGC ini? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kegiatan CIMIC itu adalah kebanyakan adalah kegiatan kemanusiaan, Mbak. Kita mengajari masyarakat di sini untuk tentang kebersihan, kemudian mengajari tentang kesehatan, memberikan penyuluhan kesehatan, membantu kesulitan-kesulitan masyarakat di Kongo ini, seperti kegiatan Binter di Indonesia. Kita melaksanakan TMMD dan sebagainya. Demikian. Oke, seperti kegiatan Binter di Indonesia. Bagaimana ceritanya Pak Sandi, pemilihan prajurit yang terpilih untuk bisa ikut dalam pasukan perdamaian di Kongo, apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk bisa bergabung? Kami Satgas BGC TNI sudah melewati beberapa tahapan seleksi sebelum berangkat ke Kongo ini, Mbak. Dimulai dari tes kesehatan, psikologi, jasmani, terutama juga tes bahasa Inggris, Mbak. Sehingga setelah kita lulus seleksi, kita melaksanakan latihan di PMPP TNI di Sentul, Bogor. Oke, dengan penugasan di Kongo selama berapa lama, Pak Sandi? Rencana kami penugasan selama 1 tahun, Mbak. Selama 1 tahun. Saat ini Pak Sandi, kami menayangkan bagaimana kegiatan pasukan perdamaian Republik Indonesia di Kongo, berbincang dengan warga, bahkan juga
ini kalau tidak salah dengan milisi ya, karena ada senjata yang dibawa oleh mereka diserahkan kepada pasukan perdamaian Republik Indonesia di Kongo. Apa yang dilakukan untuk bisa mendekati warga di Kongo, kemudian juga untuk bisa terus menjaga perdamaian dengan kelompok-kelompok radikal di sana? Pada dasarnya kelompok-kelompok yang atau milisi-milisi yang berkonflik di sini juga mempunyai keluarga, Mbak, di kampung-kampungnya. Kita melaksanakan pendekatan kepada anak dan istrinya melalui kegiatan-kegiatan simik, menyampaikan pesan bahwa damai itu indah, sehingga harapan kita bahwa dengan kita mendekatkan diri sama mereka, kita bisa memenangkan hati dan pikirannya masyarakat Kongo, sehingga otomatis keluarganya akan bercerita kepada sanak keluarganya yang menjadi milisi yang ada di hutan. Itu yang kami lakukan, Mbak, sehingga mereka mungkin mendengar cerita bagaimana Satgas Indonesia memperlakukan masyarakat di sini, sehingga mereka dengan sukarela bisa turun untuk menyerahkan diri. Demikian, Mbak. Sempat ada resistensi atau penolakan karena kan pasti melihatnya adalah ini ada orang asing datang ke wilayah kita. Adakah penolakan itu, Pak Sandi? Resistensi itu pasti ada, Mbak. Namun dengan kita dibekali pada saat kita melaksanakan latihan di Indonesia, pada dasarnya semua manusia di dunia itu adalah sama, Mbak. Kalau kita melakukan pendekatan secara manusia, kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan mereka, merasa senasib dan sepenanggungan seperti mereka, sehingga mereka akhirnya percaya dengan kita. Sehingga yang saya sampaikan tadi, ya terbukti memang akan turun milisi dan menyerahkan senjata dengan sukarela. Demikian, Mbak. Pendekatan melalui hati, mengedukasi bahwa perdamaian itu indah, itu menjadi pesan utama ya, misi utama pasukan perdamaian Republik Indonesia di Kongo. Pak Sandi, kita masih akan berbincang lebih lanjut dengan pasukan perdamaian Republik Indonesia di Kongo dengan Kolonel Sandika Midianto. Selepas jeda tetap bersama kami di Laporan Khusus Indonesia Bersatu.